Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku pribadinya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin tak hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus disebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca, merenungkan kebenaran sabda-Mu. Roh Kudus melembutkan setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Terlebih juga Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu.
Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya memberi judul renungan kita, yaitu Aku Dipakainya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di zaman modern ini kita sangat terbantu dengan adanya teknologi yang begitu canggih. Teknologi yang begitu canggih membantu kita di dalam kita berkomunikasi, menghubungkan kita dengan orang lain, sesama kita. Kita bisa menelpon, kita bisa mengirim dan menerima WA, kita bisa menerima, mengirim email, bahkan kita bisa telekonferensi, kita bisa berkomunikasi secara visual, bisa berbicara dengan melihat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kecanggihan teknologi itu bagi sebagian orang menjadi sarana komunikasi, dan cara-cara komunikasi seperti itu bagi sebagian orang dipandang sudah cukup. Tetapi sesungguhnya pada umumnya, sejujurnya belumlah cukup. Sebab ternyata kita sebagai manusia, sosial kita memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagaimana kita memerlukan perjumpaan secara fisik, memerlukan perjumpaan secara tatap muka, secara langsung. Karena itu, saudara-saudara, budaya berkunjung, atau yang mungkin kalau kita perhatikan akhir-akhir ini di musim Lebaran, budaya mudik masih menjadi tradisi di era yang sudah maju ini. Saudara-saudara, di dalam mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus juga melakukan itu. Ia melakukan perkunjungan. Rasul Petrus berkunjung untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat, tidak terkecuali kepada sebuah tempat yang disebut dalam bacaan kita, yaitu daerah Lida dekat Yope, yang kalau di era modern ini mungkin di dekat Tel Aviv. Sebuah daerah yang jaraknya dari Yerusalem kurang lebih 15 km. Dan Rasul Petrus menempuhnya itu dengan berjalan kaki. Artinya sebagai seorang pemberita Injil, Rasul Petrus melakukan pelayanan itu disertai dengan pengorbanan. Kasihnya yang tulus kepada Tuhan Yesus yang ia layani membuat ia rela melangkahkan kaki, menempuh jalan yang mungkin konteks waktu itu tidak semudah zaman sekarang, demi memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia mengunjungi orang-orang yang lemah. Ia menjumpai orang-orang yang membutuhkan berita Injil, yang membutuhkan kelepasan, mereka yang menderita dan perlu pertolongan. Maka di dalam pimpinan Roh Kudus, kita melihat bagaimana di dalam perutusan Tuhan Yesus yang diberikan kepada Rasul Petrus itu, ketika ia memasuki di daerah Lida, ia menyembuhkan seorang yang bernama Eneas, orang yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kasih dan kuasa kebangkitan Kristus yang tidak terbatas itu dihadirkan. Kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak bisa dibatasi jarak dan waktu itu diberikan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menghadirkan kasih Tuhan Yesus yang tetap sama. Rasul Petrus menghadirkan kuasa kebangkitan Kristus yang kuasanya tidak berubah. Kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mampu memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti yang dialami oleh Eneas.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Petrus bisa melakukan penyembuhan itu. Ia bisa melakukan perkunjungan itu karena dia menyerahkan dirinya. Ia rela dipakainya. Bapak Ibu, banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan pekerja Tuhan. Dan kuasa kebangkitan Tuhan itu bisa disebarluaskan, dinyatakan kepada banyak orang. Jikalau banyak orang, jikalau di antara kita seperti Rasul Petrus yang rela memberi diri, mau dipakainya. Maka tanda bahwa seseorang itu sudah benar-benar mengalami perkunjungan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Tanda bahwa seseorang itu sudah mengalami kasih, kemurahan dan keselamatan di dalam Kristus, jikalau kita itu rela dipakainya. Tanda itu menunjukkan bahwa kehidupan kita yang sudah mengalami perkunjungan Kristus itu menimbulkan rasa takjub karena mengalami kasih dan kuasa kebangkitan Kristus itu, sehingga kita pun rindu untuk membagikan berkat perkunjungan Kristus itu dengan cara juga mengunjungi, dengan juga menjumpai, memberitakan Injil kepada mereka yang ada di sekitar kita. Rasul Petrus melakukannya itu, Bapak Ibu. Ia meresponi perkunjungan Tuhan itu dan menyambut undangan Tuhan itu, yaitu dengan memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya kira itu pun bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi kehadiran Tuhan, sehingga dimanapun mereka dan kita yang dipakai oleh Tuhan itu menyatakan kehadirannya, melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, jikalau dengan kesukarelaan, tanpa banyak tuntutan, tanpa banyak syarat, kita mau melayani, pasrah bongkoan, melayani secara totalitas, bukan dengan syarat-syarat tertentu, bukan dengan perkecualian tertentu, tetapi seperti Rasul Petrus, dia memberi diri demi melaksanakan misi ilahi itu. Saudara, kita menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah sebagai alatnya Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Nabi pernah mengibaratkan hidup kita ini berada di tangan sang penjunan, ya, sang tukang periuk. Kita ini hanyalah alat-alat gerabah yang dibentuk dan dipakainya. Karena itu kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah alatnya, maka ketika kita meneladani sikap Rasul Petrus ini, ia pun mendedikasikan hidupnya karena dia menyadari bahwa hidupnya itu adalah hanya alatnya. Karena itu apa yang ia lakukan itu adalah hanya menyatakan tanda kehadiran dan kuasa Kristus. Karena itu ketika ia berjumpa dengan Eneas, yang dilakukan Rasul Petrus adalah bagaimana ia memberitakan kuasa Kristus itu. Sehingga ia berkata kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Bukan Petrus bukan berkata aku menyembuhkan engkau, tetapi Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus mengunjungi engkau. Ia mau supaya engkau bangkit sama seperti Tuhan Yesus yang bangkit. Bangun, Eneas, bangun. Angkatlah tempat tidurmu, berjalanlah." Dan ketika Eneas mendengar kuasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus itu, Eneas bangun, dia berjalan. Dan yang menarik, orang-orang yang ada di sekitar Eneas
yang menyaksikan peristiwa itu, mereka kagum terhadap pekerjaan Tuhan melalui Rasul Petrus itu. Mereka percaya kepada karya Allah itu. Kemudian mereka membuka hati mereka. Mereka menerima karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membimbing mereka untuk percaya kepada Injil yang diberitakan Rasul Petrus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita, yang namanya persoalan, yang namanya problema kehidupan, tentu tidak berhenti pada perihal sakit, penyakit, yang memerlukan kabar sukacita, yang memerlukan kabar gembira, yang memerlukan Injil Tuhan adalah mereka, orang-orang yang memang di dalam hidupnya mengalami keterpurukan dan kelumpuhan. Orang-orang yang bukan saja lumpuh secara fisik, tetapi juga mereka yang lumpuh secara iman. Mereka yang mengalami kelumpuhan pengharapan, mereka yang mengalami kelumpuhan belas kasihan, sehingga orang menjadi egois di dalam hidupnya. Mereka yang mengalami kelumpuhan secara relasional, karena hidupnya digerakkan oleh kekerasan hati dan kurangnya kerendahan hati. Mereka yang mengalami kelumpuhan, barangkali juga termasuk kelumpuhan secara kebutuhan ekonomi. Mereka yang mengalami kelumpuhan mungkin secara moral, karena malas mengasah mental spiritualitas. Saudara-saudara, barangkali banyak kelumpuhan-kelumpuhan yang lain yang ada di sekitar kita. Dan tugas kita, sama seperti Rasul Petrus, kita memberi diri supaya kita dipakainya, kita dilayakkannya untuk menghadirkan topangan, untuk menguatkan, untuk memulihkan orang-orang di dalam kelumpuhan dan penderitaan mereka. Dan tentu kiranya kita sendiri pun sudah tidak mengalami kelumpuhan itu, karena di dalam hidup kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, di dalam tugas perutusan kita seperti Rasul Petrus, kita menjadi orang-orang yang rela menyediakan diri, dipakai sebagai alatnya untuk memberitakan Injil, melakukan perkunjungan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Semoga di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus kita dimampukan menjadi alatnya yang berguna, sehingga banyak orang diringankan bebannya, sehingga banyak orang mengalami kabar sukacita karena Injil yang kita beritakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami diingatkan dimanapun dan kapanpun kami hidup dan berada, kami memiliki tugas, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita. Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah alat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu beri kerendahan hati kepada kami untuk rela dipakai oleh Tuhan sesuka hati Tuhan. Tuhan tolong bentuk kami semuanya menjadi alat yang berguna di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan masyarakat kami, pekerjaan kami, terlebih-lebih di tengah-tengah persekutuan gereja kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, dan menyertai seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa,
untuk renungan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam sehat, shalom.